Timnas Indonesia membuat geger sepak bola Asia usai mengalahkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ricky Kambuaya kini curi perhatian setelah aksinya menghasilkan penalti untuk Timnas Indonesia. Media Cina, Sohu, meluapkan rasa sakit hati dengan tudingan keji terhadap Kambuaya dan wasit yang memimpin laga. Pemain Timnas Indonesia, Ricky Kambuaya, bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025, malam WIB, Timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Cina. Gol sematawayang Garuda dicetak oleh Ula Romeni melalui titik putih setelah pelanggaran yang zeksiang terhadap Ricky Kambuaya. Kemenangan penting ini memastikan langkah skuad Garuda ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, euforia ini tak dirasakan oleh publik sepak bola Cina. Media besar Sohu menuding keras bahwa Indonesia menang bukan karena permainan bersih, tetapi karena tipuan Kambuaya. Tendangan penalti itu memecah kebuntuan dan Indonesia unggul. Namun, banyak pula supporter meyakini tendangan penalti didapat dari situasi 50-50 dan disebabkan oleh keberpihakan wasit. Timnas Cina memang dikelabui hingga mendapatkan tendangan penalti. Tetapi benarkah demikian? Tulis Sohu. Sohu bahkan menuding Ricky Kambuaya secara sengaja menjatuhkan diri alias melakukan diving demi mendapat penalti. Pemain Timnas Indonesia. Sumber tvnews.com, Taufik Hidayat, mungkin yang zeksiang sendiri seharusnya tidak melakukan kesalahan. Mengapa? Ketika Kambuaya ingin diving, yang zeksiang seharusnya lebih waspada dan menangani bola dengan lebih bersih, alih-alih menjatuhkan lawan secara langsung, memberikan hukuman fatal ini, tambah laporan tersebut. Padahal, dari tayangan ulang melalui video assistant referee, VAR, pelanggaran memang terlihat dilakukan oleh yang zeksiang terhadap Kambuaya. Wasit semula tidak menunjuk titik putih, tetapi setelah melihat VAR, ia memutuskan memberi penalti yang menjadi penentu kemenangan Garuda. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Timnas Cina. Dengan hanya mengoleksi 6 poin dan mendekam di dasar klasemen grup C, pasukan Branko Ivankovic dipastikan gagal melaju ke putaran berikutnya. Sebaliknya, Timnas Indonesia yang mengoleksi 12 poin menyusul Arab Saudi ke babak selanjutnya. Kemenangan atas Cina juga menjadi panggung pembuktian bagi Ricky Kambuaya. Pemain Dewa United itu sempat lama terpinggirkan dari skuad utama saat era Shin Tae-yong. Namun di bawah asuhan Patrick Kluivert, Kambuaya kembali mendapat kepercayaan penuh. Kluivert menurunkan Kambuaya sejak menit awal dalam laga kontra Cina. Selama 84 menit di lapangan, pemain asal Papua itu tampil penuh determinasi, menunjukkan kreativitas dan semangat juang luar biasa di lini tengah. Ia bukan hanya memancing penalti penting, tapi juga menjadi motor serangan Garuda. Sebelumnya, Kambuaya juga tampil impresif saat diturunkan selama 16 menit di laga melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Meski hanya sebentar, ia sempat melepaskan umpan trivela akurat yang hampir berbuah gol. Patrick Kluivert pun patut mendapat pujian atas keberaniannya memberi kepercayaan pada pemain-pemain lokal dari Liga 1. Dalam 2 laga terakhir, sejumlah nama lokal tampil tajam dan disiplin, membuktikan bahwa kualitas sepak bola Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain di Asia. Bagi masyarakat Indonesia, kemenangan ini bukan sekadar hasil pertandingan, melainkan simbol kebangkitan. Sementara bagi Cina, terutama media seperti Sohu, kekalahan ini justru menjadi pemantik narasi penuh emosi dan tuduhan. Ketika Jai Izes maju mengambil bola seolah-olah ia akan mengambil penalti, dikerubungi oleh pemain-pemain Cina yang berusaha memprovokasi. Dan setelah area kotak penalti harus steril, ia baru kasih bola ke Ula Romeni yang jadi penendang penalti.
benar-benar pemimpin sejati, membiarkan dirinya ditekan, melindungi Ula Romeni dari provokasi supaya fokus dan tenang dalam mengambil penalti, yang akhirnya sukses berbuah gol pembuka skor bagi Indonesia. Keren sekali kapten kita. Jai Idzas seperti menjadi pembuka jalan bagi Ula Romeni, pencetak gol kemenangan timnas Indonesia atas Cina. Idzas mengamankan titik putih dan bola sebelum Ula Romeni menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti. Romeni kemudian sukses mengeksekusi penalti dan membawa timnas Indonesia menang 1-0 atas Cina. Laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia versus Cina digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 5 Juni 2025. Gol penalti Ula Romeni pada menit ke-45 tersebut menjadi pemasti kemenangan timnas Indonesia, sekaligus memupus harapan Cina lolos ke Piala Dunia 2026. Momen menarik terjadi sebelum Ula Romeni mengambil tendangan penalti. Tak sedikit yang menyangka bahwa kapten timnas Indonesia, Jai Idzas, akan maju sebagai algojo. Sebab, begitu wasit Rustam Lutfulin menunjuk titik putih, Jai Idzas segera mengamankan bola dan berdiri di dekat titik putih. Pemain-pemain Cina pun datang mengerubungi. Tetapi, Jai Idzas dengan dibantu oleh Egy Maulana Fikri memastikan titik putih aman. Dalam sepak bola, untuk mengganggu konsentrasi pemain dalam mengeksekusi penalti, lawan seringkali melakukan sejumlah cara, salah satunya menginjak-injak titik putih supaya permukaan lapangan jadi tidak rata. Inisiatif Jai Idzas tadi memastikan Ula Romeni bisa maju mengambil penalti dengan nyaman. Benar saja, Ula Romeni secara sempurna menjalankan perannya sebagai eksekutor penalti. Sepakannya ke arah kanan gagal dibaca oleh kiper Cina, Wang Dalei. Apa yang dilakukan Jai Idzas menunjukkan kerjasama tim yang apik di tubuh skuad Garuda. Harmoni tim diakui Idzas menjadi salah satu kunci kemenangan timnas Indonesia atas Cina. Kami punya koneksi yang sangat bagus dalam tim dan ini membantu kami meraih kemenangan, ujar Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzas, dalam wawancara singkat kepada televisi pemegang hak siar, usai laga. Pemain yang membela Venezia di Liga Italia 2024 hingga 2025 juga memberikan kredit kepada Ula Romeni. Dan tentu kami memiliki Ula yang mencetak gol setiap pertandingan. Jadi mudah bagi kami di belakang, ucap Jai Idzas. Timnas Indonesia berhasil menumbangkan Cina di Stadion GBK, Jakarta, Kamis malam, 5 Juni 2025. Indonesia mengubur mimpi Cina untuk melaju ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia menang 1-0 atas Cina dengan dominasi permainan sepanjang laga. Gol satu-satunya Indonesia dicetak oleh Ula Romeni pada babak pertama melalui tendangan penalti. Gol Ula Romeni. Gol yang ditunggu-tunggu datang pada menit terakhir babak pertama ke-45. Gol itu bermula dari serangan Indonesia ke jantung pertahanan Cina. Ricky Kambuaya yang meliuk mendekati penjaga gawang Cina Wang Dalei harus ditahan secara kasar oleh pemain belakang. Ricky Kambuaya terjatuh di sisi kanan gawang. Beruntung, ada peninjauan VAR. Wasit kemudian memberi tanda untuk mengecek langsung TV VAR di lapangan dan setelah beberapa saat diputuskan pelanggaran di kotak penalti itu dihukum penalti. Hal menarik sebelum mengetahui siapa pengeksekusi penalti, Jai Idzas mengambil bola seolah akan mengambil tugas berat itu. Ia terlihat serius sementara beberapa pemain Cina mulai mengganggu. Pemain Indonesia lain Egy Maulana Fikri mencoba melindungi Jai Idzas dari gangguan pemain Cina. Namun ketika para pemain Cina mundur, Jai Idzas justru mengangkat bola kembali dan berbalik badan ke arah kerumunan menuju Ula Romeni. Ula Romeni kemudian mengambil bola itu dan meletakkan di titik putih. Ula Romeni tenang mengambil ancang-ancang, mengecoh Wang Dalei yang bergerak ke kiri, sementara
sementara bola meluncur ke kanan. Stadion GBK bergemuruh kencang. Timnas Garuda mampu mengamankan 3 poin di laga ini. Jalan menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan semakin terbuka lebar dengan menempati peringkat 3 atau 4 grup C. Saat ini Indonesia menempati posisi ketiga di klasemen sementara grup C. Dari 9 pertandingan, Indonesia mengumpulkan 12 poin. Kemudian di atas Indonesia ada Australia yang mengoleksi 13 poin dan Jepang yang telah memastikan diri lolos ke putaran final dengan catatan sempurna 20 poin dari 8 laga tanpa kekalahan. Berikut klasemen sementara grup C. 1. Jepang, 20 poin. 2. Australia, 16 poin. 3. Indonesia, 12 poin. 4. Arab Saudi, 10 poin. 5. Bahrain, 6 poin. 6. Cina, 6 poin. Indonesia masih menyisakan 1 pertandingan lagi melawan Jepang. Laga berat itu akan dilangsungkan di Osaka, Jepang pada Selasa, 10 Juni 2025.